Posterity will remember you as the heroes who fought and won in the great battle of Borodino. Halo Sobat Baku Hantam yang pernah ditampar guru tapi nggak ngadu ke orang tua. Kalian juara. Hari ini kita akan membahas tentang invasi brutal Napoleon ke Rusia yang sangat ngeri sedap. Ada yang bilang invasi ini menerjunkan 500.000 tentara Napoleon yang memulai perang, dan hanya sekitar 100.000 yang berhasil keluar dari Rusia. Bisa dibayangkan betapa ganasnya alam dan taktik Rusia ini. Nah, pada tahun 1810 Rusia menarik diri dari sistem kontinental. Sebagai pembalasan, Napoleon pun memimpin pasukan besar-besaran ke Rusia pada musim panas 1812. Hal inilah yang memicu Napoleon untuk memerangi Rusia. Napoleon memerintahkan Grande Armée-nya, kekuatan militer terbesar di Eropa pada masanya, untuk menyerbu Rusia yang bukan kaleng-kaleng kongguan. Dengan kekuatan 500.000 tentara saat itu, mungkin hanya bisa dikalahkan oleh Bapak yang di atas. Rekam jejak keberhasilan militer pria yang lahir pada 1769 ini terletak pada mobilisasi pasukannya dengan cepat dan menyerang prajurit musuh dengan seketika. Namun itu ternyata tidak mempan di negara Rusia. Hurra, hurra. Daripada menghadapi Prancis dalam pertempuran skala penuh, Rusia mengadopsi strategi mundur setiap kali pasukan Napoleon berusaha untuk menyerang. Akibatnya pasukan Napoleon ini berjalan lebih jauh ke dalam Rusia, meskipun tidak siap untuk perang yang sangat panjang. Nah, bekal-bekal untuk 500.000 manusia kan banyak tuh bos. Emang mau dikasih makan apa? Daun kelor? Kagak mungkin kan? Belum lagi segala baju dan sempak-sempak prajurit ya gimana? Cuci kering pakai. Nah, pada 7 September pertempuran Borodino pecah, di mana kedua belah pihak, Rusia dan French, ini mengalami kerugian yang sangat besar. Usai pertempuran yang sengit yang akhirnya dimenangi oleh Prancis pada 14 September. Napoleon mengira ini merupakan kemenangan besar atas Rusia. Dan bahkan Napoleon ini berhasil sampai ke Moskow. Tiba di Moskow, Napoleon berharap seperti kota-kota yang pernah dia duduki, dia bakal menemukan suplai untuk prajuritnya yang maha besar, kemudian logistik untuk mengganti persediaan pasukan yang habis usai pertempuran Borodino. Namun siapa sangka, sang jenderal besar Prancis ini dikecewakan dan menemukan ibu kota Rusia ini kosong melompong. Jadinya Napoleon ini simpelnya dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak juga mendapatkan pengakuan bahwa Rusia sudah menyerah. Yang dia dapatkan hanya kota kosong. Di kota berpopulasi yang sangat besar ini, Napoleon berharap dapat menemukan suplai. Ternyata warga dan sejumlah besar suplai di Moskow ini telah dievakuasi oleh militer Kekaisaran Rusia beberapa hari sebelum Prancis tiba atau saat mereka tengah sibuk dalam pertempuran di Borodino. Mamam tuh. Makanan yang sudah menipis, tempat berteduh yang sudah tidak ada, Napoleon waktu itu tetap bersikukuh menduduki Moskow sambil menunggu tentara Jenderal Kutuzov ini mengibarkan bendera putih. Namun ibarat di PHP-in mantan, apa yang diharapkan Napoleon tak kunjung tiba. Di sisi lain, musim dingin Rusia yang teramat ganas mulai menerjang Moskow di tengah suplai makanan yang mulai menipis. Pada akhirnya 19 Oktober Napoleon memerintahkan tentaranya yang kelaparan keluar dari Moskow. Namun kekalahan sang jenderal Prancis ini tak berhenti sampai di situ. Saat menarik mundur pasukannya dari Moskow, mereka diterpa iklim beku yang ganas, wabah penyakit, kejaran dan kepungan pasukan Kekaisaran Rusia yang bergerilya, serta serbuan sporadis dari orang-orang independen Kosak di Ukraina. Dari aksi mundur Napoleon ini saja sudah mengalami bencana. Dan akhirnya pada 8 Desember dari 500.000 pasukan Grande Army yang dibawa Napoleon ke Moskow, hanya kurang dari 100.000
yang berhasil selamat sampai di Prancis. Wah, ganas bukan? Itulah strategi Rusia dalam menghadang dan menjebak Napoleon. Bagaimana menurut kalian? Pastikan baku hantam kalian sambil minum vodka dan makan gorengan yang beli 2 tapi bayar 1.